Perasaannya itu antara seneng, sedih, bahagia, juga bangga sama diri sendiri karena udah mencapai prestasi ini. Yang emang bener-bener orang-orang tuh pengen ada di posisi yang aku posisiin sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar siswa. Kenalin, aku Nurul, aku sekarang lagi bareng pembawa baki Paskibraka tingkat Kabupaten Garut tahun 2023. Boleh dong tepuk tangannya buat Erika. Halo, perkenalkan diri, nama saya Rika Aulia Diva dari SMK Negeri 2 Garut. Erika, gimana nih perasaan kamu waktu kamu jadi pembawa baki Paskibraka tingkat kabupaten? Perasaannya itu antara seneng, sedih, bahagia, juga bangga sama diri sendiri karena udah mencapai prestasi ini. Yang emang bener-bener orang-orang tuh pengen ada di posisi yang aku posisiin sekarang. Iya, karena gak semua orang ya bisa di posisi kamu yang kemarin itu. Iya. Kamu itu kan waktu ikut Paskibraka itu tuh ditunjuk untuk mewakili sekolah atau misalnya diri kamu sendiri gitu yang mau? Untuk pemilihan itu ditunjuk dari sekolah, ditunjuk langsung oleh pembina supaya aku ikut seleksi Paskibraka di tingkat wilayah Kabupaten Garut. Eee, Ngomong-ngomong nih, kalau Paskibraka sama Paseman itu sama gak sih? Untuk Paskibraka sama Paseman itu tentu aja beda karena Paseman itu Paskibra yang satuan dari SMK Negeri 2 Garut, sedangkan Paskibraka itu pengibar bendera pusaka yang ada di Kabupaten Garut. Kamu sendiri ikut Paseman gak sih di sekolah? Awalnya aku nggak ikut Paseman karena emang aku tuh cabutan dari siswa. Karena aku ikut seleksi dan alhamdulillahnya lolos di seleksi Paskibraka, aku dicabut untuk masuk ke Paseman. Gimana sih reaksi kamu waktu kamu kan bukan anak Paskibra, tapi kamu itu dapat kesempatan gitu buat ikutan seleksi? Awalnya itu kaget, antara seneng juga, tapi ada di dalam hati itu kayak gak mau ikut karena kita capek. Tapi karena setelah dipikir-pikir juga, untuk apa mencoba. Jadi aku nyoba, akhirnya Kalau jadi pembawa baki itu tuh kemauan kamu sendiri atau udah dipilih dari sananya? untuk jadi pembawa baki itu dipilih dari sananya. Jadi untuk putri-putrinya itu akan diseleksi terlebih dahulu. Setelah seleksi akan ada seleksi 6 orang, terus seleksi ke 4 orang, dan itu akan tukar-tukar atau pindah posisi seperti yang kemarin pembawa baki, sekarang jadi pendamping bakinya. Kemarin pendamping baki yang akan jadi bakinya. Pas ditentuin jadi pembawa bakinya tuh dari berarti pas Hamin berapa mau pengibaran? Kalau untuk penentuan pengumuman siapa pembawa bakinya itu dari H-1 sebelum pengibaran. Jadi malam sebelum pengibaran kita semua disuruh kumpul siapa yang akan ada di pasukan Pandu dan Rama pagi atau sore dan siapa yang akan menjadi pembawa baki di pasukan tersebut. Oh iya, kan tadi Erika bilang ada pasukan Pandu sama Rama. Kalau boleh dijelasin Pandu sama Rama itu apa sih? Pandu sama Rama itu sebutan buat pasukan 8. Jadi pasukan 8 Pandu itu pasukan sore dan pasukan 8 Rama itu pasukan pagi. Jadi setiap pasukan itu orang-orangnya beda, dari pembawa baki, pendamping baki, kibra dan juga pendamping kibra itu beda-beda. Oh, jadi beda-beda ya waktu pas pengibaran sama penurunan bendera itu ya? Oh iya, aku kan suka lihat ya di sosial media sama di TV gitu. Kalau misalnya pas Kibraka, itu kan suka ada masa-masa karantina. Kalau kamu sendiri, kamu ngalamin gak sih masa-masa karantina itu? Ya, aku ngalamin masa-masa karantina itu 10 hari sebelum kita pengibaran. 10 hari sebelum pengibaran itu kita disuruh buat nyiapin dulu barang-barang pendidikan, kayak ya memang basic pendidikan paskibraka. Jadi waktu masuk itu kita diantar oleh orang tua kita buat didata dulu, terus dari senior-seniornya juga minta izin ke orang tua kita, dan setelah dari situ kita langsung menuju ke tempat karantina di hotel Suminar. Sebelum masuk ke materi pendidikannya, kita disuruh buat baris 3 saf. Di sana kita di absen, lalu setelah itu kita dikasih barak. Barak itu tempat kita istirahat. Jadi per barak itu untuk pembawa baki dan pendamping baki itu beda dengan pasukan-pasukan lain. Untuk pendamping baki dan pembawa baki itu satu barak berdua, sedangkan yang lainnya satu barak berempat. Ada gak sih waktu pas masa-masa karantina, momen yang kamu gak bisa lupain gitu? Momen yang paling gak bisa lupain itu ketika kita berangkat ke pendopo, naik mobil tentara atau enggak mobil Satpol PP. Di sana kita nyanyi-nyanyi,
kita nyemangatin diri sendiri sebelum kita melakukan latihan di pendopo. Nah, kalau sehabis pengibaran, kamu ada kegiatan lain gak yang berhubungan sama paskibraka gitu? Ada waktu tanggal 20 Agustus sama 29 Agustus. Waktu 20 Agustus itu apel besar di Bandung sama Paskibraka se-Jawa Barat. Kita apel besar sama Pak Ridwan Kamil, juga kayak seru-seruan lagi. Dan untuk tanggal 29 Agustusnya itu pesiar, kayak kita lebih liburan sejenak sama para senior atau angkatan kita di Yogyakarta. Ada gak sih hal yang kamu kangenin waktu kamu jadi bagian anggota paskibraka? Tentu aja banyak yang dikangenin dari masa-masa waktu pendidikan dan juga pelatihan di Paskibraka. Aku tuh yang paling kangennya tuh ketika kita lagi ngelakuin kebersamaan yang emang benar-benar mengeratkan tali persaudaraan kita, ya walaupun kita beda-beda sekolah, kita beda-beda pertemanan dan pergaulan, kita tetap bisa jadi satu di Paskibraka. Dan hal-hal yang paling kangen juga itu waktu di Yogyakarta. Karena itu emang benar-benar kita ada kebersamaan, main bareng malam-malam sampai jam 12 malam. Terus kita kembali ke barak, terus setelah itu kita ke jalan-jalan seperti ke museum, mengunjungi tempat-tempat yang emang banyak kesenangannya. Food bar, kayak gitu itu banyak banget kenang-kenangan yang emang gak bisa dilupain. Oh, jadi gak salah ya kamu itu waktu pas pertama itu nyoba ya yang tadinya gak ikut paskibra, gak mau ikut paskibra karena takut capek, tapi pas waktu udah ikut, si rasa capek itu diobatin sama seru-serunya di momen paskibraka itu ya. Nah, segitu aja obrolan kita di episode kali ini bareng Erika. Sampai ketemu di obsesi episode selanjutnya.